dalam arti seseorang yang menjaga atau memelihara, memperhatikan dan mengawasi segala sesuatu seperti perpustakaan umum, museum, koleksi seni rupa dan sebagainya. Kata kurator atau pada akhirnya posisi seseorang akhirnya menjadi kurator itu secara sejarah seni rupa, atau bukan sejarah seni rupa ya, sejarah kebudayaan. Dalam hal ini tentu saja sejarah kebudayaan di Barat pada khususnya, yaitu lebih khusus lagi Eropa Barat, itu memang sangat terkait dengan sistem pendidikan dan pelestarian kebudayaan yang sudah berkembang di sana sejak berabad-abad lampau ya. Jadi kata kurator ini sendiri mungkin ada beberapa versi sebenarnya mengenai kapan dan bagaimana munculnya akhirnya orang-orang yang disebut sebagai kurator ini. Jadi ada misalkan kebanyakan tuh pada akhirnya ketika sudah mulai muncul sistem tata kota di abad 18 dan 19 itu di negara-negara Eropa itu sistem pelayanan publik atau sistem pemajangan objek-objek yang dirancang untuk dinikmati oleh publik. Contohnya seperti misalkan museum, kebun binatang, perpustakaan juga, cagar alam juga, itu membutuhkan orang-orang tertentu untuk mendalami, yang bekerja sebagai orang yang katakanlah sebagai kata centangnya gitu ya, jadi kalau ya kuncennya gitu, jadi apa sih yang diharuskan untuk mendalami segala hal yang berhubungan dengan tempat itu. Dan ini juga sangat berkaitan dengan apa yang dinamakan material culture atau di sini di Indonesia kan menjadi budaya benda. Satu hal yang sangat lekat sekali dengan pendidikan di Barat, yaitu objek-objek historis, artefak, dan segala hal, benda-benda, bahkan juga kalau pada kasusnya kebun binatang, bahkan binatang, itu segala hal yang mengelilingi benda-benda, barang-barang, objek itu dianggap sebagai materi sejarah. Dan itu berguna untuk kelangsungan sejarah itu sendiri, sehingga harus ada orang yang menjaganya, mencatat, menggali makna-makna dari benda-benda tersebut, dari objek-objek tersebut, dan juga merancangnya untuk disuguhkan kepada publik agar publik juga mendapat akses untuk belajar dari situ, dari melihat benda-benda itu. Jadi dia juga memaknai objek-objek itu, ini mengkategorikannya dan segala macam. Itu akhirnya terciptalah posisi dan kata kurator itu yang ditempatkan di berbagai institusi publik. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada istilah curator dalam thesaurus. Jadi kamus peristilahan Oxford itu mengacu pada keeper, custodian, conservation, guardian, caretaker, steward, yang dapat diartikan orang yang menangani pekerjaan yang berhubungan dengan memelihara, memperhatikan, menjaga, membenahi suatu artefak atau objek. Di abad ketika monarki itu juga masih sangat berjaya sekali di Eropa, ketika sebelum Perang Dunia khususnya, itu hal ini juga sudah sangat diperhatikan sekali oleh kerajaan-kerajaan Eropa, terutama dalam hal bagaimana mereka melindungi harta atau pusaka-pusaka dari dari kerajaan mereka itu, untuk diteruskan terus untuk membangun sejarah ke depan gitu, sebenarnya. Dan mungkin sebenarnya juga yang mungkin saya juga
belum terlalu tahu atau mungkin belum diteliti secara mendalam apakah sebenarnya sudah ada posisi seperti itu, misalkan katakanlah di Keraton Jogja misalnya, karena saya tahu bahwa pasti ada orang-orang yang ditugaskan khusus dulu gitu misalnya untuk menjaga pusaka-pusaka, ada ya. Ya namanya aja memang namanya bukan kurator, tapi kira-kira kan sepertinya ekivalen dengan itu, walaupun tidak dinamai sebagai kurator, tapi fungsinya pada akhirnya cukup sejajar dengan seperti kurator atau kemunculan custodian, royal custodian yang dulu ditugaskan untuk menjaga dan mencatati pusaka-pusaka kerajaan yang ada di negara-negara Eropa zaman dulu. Pada akhirnya fungsi dan peran kurator itu sendiri berkembang. Ini saya masih bicara dalam kerangka katakanlah sejarah, yaitu pendidikan dan kebudayaan yang mengacu ke sejarah Barat ya. Orang namanya kurator itu orang. Jadi kalau kemudian kami bekerja biasanya kami membuat kuratorial. Dan kurator adalah orang yang menjembatani sebenarnya antara event pameran atau pertunjukan atau pagelaran atau sesuatu yang untuk ditonton. Itu bukan IO ya? Bedanya begini, kalau tugas-tugas itu lebih banyak ke persoalan non wacananya. Okay. Jadi di sini kemampuan yang dimiliki IO itu minimal harus diketahui oleh si kurator. Di situ. Jadi kurator diutamakan untuk bisa menggalang persoalan image, citra dan wacana-wacana yang ada di dalam. Terutama kalau saya di seni rupa gitu, misalnya ada pameran tunggal gitu ya. Kebetulan saya dan Farah ini dari seni rupa, basic pendidikannya. Sehingga event-event yang kami buat kebanyakan seni rupa maupun ya sedikit seni pertunjukan. Itu kami membuat satu konsepnya. Nah, untuk pekerjaan teknis kemungkinan besar akan diambil oleh IO. Oh gitu. Jadi kalau kurator itu lebih kepada konsep ya, wacana. Sedangkan kalau IO itu bedanya di situ ya. IO itu kebanyakan kepada operasionalnya ya. Oke. Saya punya persoalan ini ya, bahwa kami kadang-kadang juga agak diranjutkan oleh dari IO. Kadang-kadang IO itu sendiri dikerjakan oleh galeri ya, galeri. Iya. Jadi kalau misalnya ada seperti kalau misalnya kan kurator seni kan. Jadi kalau misalnya saya orang seni yang ingin memamerkan misalnya karya-karya saya bingung nih konsepnya seperti apa. Saya bingung mau membuat tema yang seperti apa. Mulai dari mana? Iya. Jadi mungkin saya harus mencari kurator seni dong ya untuk menjadi konsultan saya. Dan mungkin mereka lah yang akan nanti merancang konsepnya, kemudian tempatnya lebih pantasnya di mana dimiliki. Atau kalau misalnya kita hanya punya ruang ini, bagaimana merespon? Oke, benar. Dan kemudian setelah semua itu udah fix, baru kita cari IO nih. Siapa yang mau bikin? Konsepnya udah jelas. Iya, konsepnya udah jelas. Siapa pakaiannya? Siapa ya? Paling sekali ya. Kalau misalnya seperti itu sekarang, udah berapa banyak sih yang menamakan diri sebagai kurator di Nusantara? Kalau di Manado namanya belum sangat asing kalau di iya, soalnya kalau di Manado tuh ya kayaknya belum ada yang menamakan diri kelompok kurator ini ya. Ada nggak kriteria supaya kita mau jadi kurator seni itu bagaimana nih? Maksudnya saya sama syarat-syaratnya ada syarat. Saya apa jadi harus punya basic seni? Para benar. Memang kurator itu sendiri bukan satu profesi ya. Bukan profesi ya itu ya. Sekarang ini mungkin belum ya, bukan profesi yang kayak orang yang sudah diakui secara katakanlah lembagaan gitu ya. Jadi mungkin orang sendiri juga masih baru kenal gitu kan dengan profesi kurator
ini kita sendiri pun juga ya mungkin secara apa ya, secara karena memang aktif di dunia seni secara umum akhirnya orang yang pada akhirnya poin kita. Kita nggak mau poin di sini itu tuh karena memang kalau gimana nih Mas, kalau dibandingkan dengan di Jakarta, apakah sudah begitu banyak acara-acara yang melalui proses organisasi seperti ini? Organisasi ya. Sebenarnya gini, kalau misalnya Kan kayak ini Manado baru dimulai ya. Betul. Ini awal-awal. Kalau di Jawa Bali sebagai tempat yang paling banyak menyelenggarakan pameran, pameran seni rupa misalnya, bisa dihitung dengan jari sih sebenarnya yang paling aktif. Tetapi ketika saya pernah mencoba menghitung, ada sekitar ya 40-50 kurator di Jawa Bali. Itu ya. Ya nggak cukup banyak perbandingan dengan seniman. Senimannya sangat terpusat berapa? Jadi di Jogja yang saya tahu itu ada sekitar, kami pernah mendata seniman di sana ada 1.000 seniman. Berarti jumlah kurator ini sangat minim dibandingkan event yang ada. Satu banding Seleksi alam atau apa gitu? 30 orang. Jadi satu kurator itu misalnya ingin mengeksplorasi 30 seniman, waktunya mungkin semasa hidupnya udah ngurusin cuma 30. Jadi sebenarnya kalau ini adalah sebuah profesi sangat terbuka. Ini sebuah ilmu baru sebenarnya. Jadi pengembangan dari ilmu keprofesian manajemen. Jadi kurator tentu harus dibarengi juga dengan kemampuan memanage sesuatu event gitu. Tetapi dia lebih khusus mengolah bagaimana konsep wacananya itu supaya nanti agar berbeda antara pameran satu dengan pameran lain, orang nggak jenuh. Lahirlah IO ya. Nah pada saat kita mau menggelar sebuah event itu sekarang udah lebih sering kita kerjasama dengan namun kalau seperti yang saya dengar bahwa kurator itu sifatnya adalah jembatan antara konsep yang ataupun wacana yang kita siapkan dengan nanti operasionalnya dalam bentuk seperti apa gitu. Nah sementara kalau biasanya itu di daerah belum ada ya yang menjadi jembatan ini, dan yang menjadi jembatan ini yang berperan ganda adalah si pelaksana tadi ya si CEO ataupun masih ada tarik menarik dengan yang kayak organisasi itu ikatan Manado itu. Jadi sehingga kadang-kadang terjadi bentrokan di dalam ya pertentangan. Yang penting perlu diketahui lebih lanjut adalah misalnya ada event yang dilaksanakan berkala seperti itu ya. Itu setiap tahun pasti ada. Nah itu yang membuat kurator yang menjadi tugas kurator di sana misalnya. Persyaratannya barangkali gimana nih? Kalau menurut Mbak Farah sendiri gimana ya? Dan ya mungkin memang di pengetahuan pendidikannya ya bukan ada strata tertentu ya, saya serupa pun ya secara pendidikan tinggi serupa, tapi ya dia punya meluangkan waktu khusus untuk belajar secara intens dengan teori dan praktek seni rupa gitu. Jadi memang beda dengan senimannya yang berkarya aja, jadi dia yang mendalami di luar karya itu teori-teorinya. Benar. Karena untuk mengacak suatu wacana atau konsep itu butuh banyak baca buku dong ya kalau menurut saya ya. Dan juga ya aktif secara langsung di hal-hal di luar seniman itu. Benar. Dengan demikian itu akan mendapatkan pengakuan ya. Kalau misalnya kita aktif. Memang kebanyakan jalur pendidikan yang harus secara umum gitu. Mereka harus seorang kurator itu harus dibekali juga dengan ilmu sejarah yang baik. Benar. Sejarah peradaban, sejarah seni rupa atau sejarah. Jadi dia bisa membandingkan karya ini dengan sebelumnya sudah pernah ada belum, ini enaknya diapain, karena dia harus menguasai betul bagaimana cikal bakal ya semua kegiatan itu, kemudian nanti makna dari kegiatan itu ya. Kamu semangat sekali sih, sampai begitu kita
sekali ya. Karena saya mengalami, Oh ya, karena saya begitu banyak event-event yang sudah pernah juga saya jalankan, dan saya mempunyai kesulitan di dalam menemukan wacana dan konsep gitu. Dan hari ini saya dikelilingi oleh para dosen. Dan luar biasa. Dan luar biasa sekali. Terima kasih. Juga dosen. Dosen saya. Kalau saya tidak berbingungkan, mungkin saya sudah jadi dosen dia. Oke, pemirsa, kami akan kembali menjumpai Anda setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di posisi TV Top Adis. Ya, ini udah tapi nggak tahu apa bukan penjaga satpamnya yang mengurus, yang mengelola ya. Tapi pada akhirnya karena perkembangan ilmu dan perkembangan dunianya sendiri itu ya akhirnya kurator itu lebih identik dengan dunia seperti itu Pak. Oke. Jadi memang kurator sekarang misalnya kita hargai Pak ya. Oke, kalau boleh tahu sekarang sudah berarti yang kurator ini berapa banyak sih dalam kegiatan yang sempat kesempatan kurator ini? Kalau saya sendiri sih sebenarnya saya nggak bisa terlalu banyak bercerita pikiran narsis nggak, tapi nggak rata-rata sih 1 tahun saya hanya mampu sekitar 6 event. Hanya mampu sekitar 6 event ya? Oke, itu pun karena dalam 1 tahun? Ya, karena event yang saya mampu itu paling tidak saya bisa katakan event nasional. Oke. Jadi kalau misalnya event yang agak lokal, misalnya pameran tunggal di Jakarta atau di Bali, oke lah, itu bisa sebulan sekali bisa. Tapi kalau yang pameran bersama-sama itu kadang-kadang ya ini jadi masalah kan, karena kami harus melacak dulu Benar-benar sejarah senimannya. Iya dulu ya. Terima kasih. Dia bukan orang lain sih. Itu. Oke, dalam 1 tahun mampu menggelar 6 event, hanya mampu. Berarti dengan menggunakan kata hanya ini berarti begitu banyak tawaran sebenarnya yang diberikan, tetapi hanya mampu 6 aja gitu. Dan tidak gampang kalau dia bilang kata hanya. Ya, memang. Bisa aja dia bilang saya mampu sekian, tapi dia bilang hanya berarti yang kemampuannya itu hanya segitu. Sudah berapa tahun kalau begitu? Saya sejak tahun 99. Sejak 99. 99 sekarang. Oh, langsung eksis ya. Amin. Beda sekali dengan kita langsung eksis di keluarga. Kalau dia eksis dalam pekerjaan. Oke. Sejak 99 berarti sekitar 6 tahun dia sudah ke bidang kurator, dan ini sudah masuk, kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Iskandar ini. Oh, Pak Iskandar. Oke, silakan. Mau bicara sama Bu Kewa. Oke, Mau bertanya. Oke. Apakah Bung Mas Iwan ini itu pernah buat seperti event itu, tapi dalam seperti event itu merangkap semua, ada seni, ada olahraga, ada keagamaan. Ya, kayaknya gimana ya? Banyak terpusat gitu loh. Karena kan biasanya olahraga itu bisa dijual karena ada seninya. Ya. Kan? Apalagi masuk unsur agama kan? Jadi apakah Anda pernah punya di kepala itu membuat suatu event itu benar 3 hal itu dibikin dalam satu lingkungan gitu? Baik. Makasih. Cuma itu aja Pak Iskandar. Itu aja, Mas. Oke, makasih. Selamat pagi. Gimana, Mas Iwan? Oke, saya lebih ingin cerita dulu. Olimpiade. Oke. Olimpiade itu sebenarnya sebuah event kesenian bagi saya, karena dia tidak hanya persoalan adu otot atau kendaraan fisik, gitu, tapi dia harus dibuat sebagai bagian dari entertainment. Jadi tidak salah kemudian misalnya Kementerian Yunani menggabungkan antara dunia kesenian dan olahraga menjadi satu departemen. Di sini belum berani aja mungkin pemerintah kita. Jadi masih dibarengkan dengan kebudayaan dan pariwisata. Ya. Sebelumnya dengan pendidikan gitu ya. Jadi kita masih belum sampai ke olahraga dan seni, karena sebenarnya ini menarik sebenarnya, karena olahraga kita sebenarnya juga hanya beberapa orang yang yang mengelola olahraga itu, dan kadang-kadang segi entertainnya kurang. Sepak bola atau apalah yang di sini kemarin itu kurang entertainnya.
Nah itu peran kurator di sini bagaimana mewujudkan misalnya Liga Indonesia tahun ini berbeda dengan Liga Indonesia tahun ini dari segi kontennya, bukan pada persoalan menang kalahnya. Nah kalau misalnya kemudian ditambah dengan persoalan religi, sebenarnya itu juga modal kita karena kita punya latar belakang historis yang kuat terhadap persoalan religi. Oke, maaf Mas Iwan, kita harus cut dulu karena ada yang mau lewat setelah yang satu ini. Bisa kami akan kembali menemui Anda. Tetap bersama kami di Ulang Pagi. Kenapa? Itu Mas Iwan, ternyata Bu Miki, iya Mas Miki. Malu deh saya. Ya. Tadi mungkin sekedar himbauan atau barangkali sebelum himbauan mungkin saya mau tanya sebelum himbauan bisa Anda kasih contoh satu aja kerja dari kurator ini yang sudah ditangani, satu aja mungkin simpel. Seperti apa sih? Event apa yang pernah ditangani misalnya apa? Satu aja mungkin lebih simpel. Salah satu yang pernah saya lakukan adalah membuat sebuah pameran tentang seni publik. Jadi kita mengeksplorasi ruang-ruang publik yang ada di sebuah kota. Saya kebetulan saat itu saya ada di Magelang. Dan kami ingin mengeksplorasi akademi militer sebenarnya. Ya, sempat penelitian dulu di sana. Tidak ditangkap kan? Ditangkap malah asik, terkenal. Nah di situ kami ingin memberi satu sajian artistik bagi tampilan-tampilan kota ini. Salah satunya mungkin bagaimana sih Akmil supaya tidak menakutkan bagi mereka tidak garam gitu ya. Dan dengan demikian kan sendiri harus bekerja. Jadi saya memberi satu gambaran-gambaran bagaimana latar belakang Akmil, bagaimana sejarahnya, terus kemudian seniman juga bisa menangkap seperti apa. Jadi di situ kemudian kita tahu penonton akan makin masuk dan di sana merasa tidak seperti enjoy aja masuk museum gitu. Mungkin sedikit suka duka. Oke. Kemarin ada yang menanyakan apa enak atau enggak sih jadi kurator. Saya menjawab dua. Ada enaknya karena kita bisa mengatur apapun tanpa harus menjadi seorang elit politik. Yang kedua enggak enak karena saya akan mendapat saingan baru. Oh gitu. Oke, aduh sayang sekali ya perbincangan kita pada pagi hari ini dibatasi oleh waktu. Pemirsa, tentu Pak Iskandar selamat kepada Anda karena memperoleh bingkisan dari Gramedia sponsor kami, dan pemirsa kami mengajak Anda juga untuk kembali bergabung dengan kami pada besok tetap pada pukul yang sama, pukul memukul. Ya, jam 8 pagi sampai jam 9 pagi di Obrolan Pagi dengan topik yang tidak kalah menarik. Oke, Bu Miki, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Bisa memberi jalan kecuali pengalaman-pengalaman kita menghadapi perubahan pikiran seniman maupun mungkin juga tekanan dari berbagai macam pihak termasuk pemilik modal. Kadang-kadang kita ditekan oleh pemilik modal yang harus ini, harus itu, punya idealisme ini, idealisme itu. Sedangkan itu kadang-kadang juga tidak sesuai dengan idealisme yang kita rencanakan semula. Bahkan kadang-kadang kurator sendiri juga sering improvisasi karena menemukan banyak masukan ya. Jadi itu, dan langkah-langkah kuratorial yang akan kita bahas ini adalah ini bukan promosi, strategi yang mungkin tidak bisa dikatakan kaku. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah perkiraan-perkiraan yang paling umum yang biasa dilakukan oleh para kurator atau para tim atau panitianya yang bekerja di dalamnya. Jadi ini hanya sekedar mencoba menyimpulkan berbagai macam aktivitas yang sudah minimal kami berdua lakukan. Jadi semacam itu, dan semoga tidak menjadi satu konsepsi yang sangat kaku ya, moga-moga tidak, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran jika menghadapi masalah-masalah di antara langkah per langkah ini. Jadi saya dan Farah akan sedikit mencoba memasuki satu persatu hal yang akan kita hadapi sebelum masuk workshop, dua workshop yang lebih praktis, yaitu masalah display dan konsep atau tema dan display pameran ya. Oke. Ini
langkah pertama menentukan tema, visi dan misi. Ini kadang-kadang kita juga, saya sampai pagi ini masih berdebat sama Ibu Farah ini soal tema, visi dan misi. Apakah tema itu masuk visi dan misi atau bukan? Itu kadang-kadang kami punya pendapat lain-lain. Jadi menurut saya, nanti Farah juga akan ngomong tentang visi misi. Sebenarnya tema sudah bisa masuk ke visi misi karena di sana kita sudah mencari satu ide-ide yang bisa kita lakukan dari apapun yang kita temukan di lapangan. Bisa misalnya kita menemukan objek dulu atau karya seni dulu, baru kita tentukan visi misinya. Atau dibalik, kita punya ide dulu, baru ide itu harus dilaksanakan dengan karya atau objek yang ada di sana. Objek dalam artian adalah benda-benda yang sudah ada, apapun yang mau dipamerkan. Bisa itu merupakan objek fisik yang berbentuk fisik gitu mas saya. Ada misalnya benda-benda sampai rumah atau desa begitu. Desa itu kan juga sebuah objek sebenarnya. Atau objek yang bersifat non fisik, yaitu sistem-sistem maupun hukum-hukum maupun konsep-konsep yang tidak berwujud sebagai hal yang fisik tadi. Jadi dalam seni rupa modern sudah muncul satu aliran dalam seni rupa modern yang namanya aliran seni konsep. Jadi yang dipamerkan adalah konsepnya. Nah, dalam perkembangan seni rupa yang paling kini, seni konsep itu sudah berkembang jauh sehingga bisa dipakai untuk segala hal untuk pameran yang sifatnya bukan objek fisik. Jadi kita mau pameran tentang adat istiadat, gimana caranya membuat pameran itu. Kita akan membuat pameran tentang tata krama atau tata cara pernikahan misalnya. Itu juga bisa dilakukan dengan konsep-konsep yang visi dan misi yang akan kita jabarkan. Saya kira semacam itu. Sedangkan mungkin Farah bisa ngomong dulu tentang tema stand ini. Kemudian kita setelah menentukan visi misi, kita akan membuat, biasanya begini, ini pengalaman kami berdua dalam mengerjakan pameran-pameran yang sifatnya kolaborasi dengan galeri. Galeri. Jadi nanti saya takut nanti imajinasi kita tentang pameran itu bermacam-macam, jadi kita batasi dulu ruangnya di galeri aja. Biasanya pemilik galeri itu meminta dulu kira-kira ide apa yang ingin kita kerjakan. Jadi di situ kita membuat semacam term of reference. Jadi satu konsep satu atau dua atau tiga lembar, sampai nggak panjang-panjang gitu, tapi di situ berisi tentang keinginan kita, maksud-maksud yang akan kita buat di sebuah pameran. Jadi di situ itu adalah pintu pertama untuk membuka pemikiran kita dengan si produser ya, pemilik modal atau yang punya gawe misalnya gitu. Atau kalau di bos kita lah misalnya produser lah. Jadi mereka pihak yang kita beri, atau mereka juga mengusulkan ke kita yang mengejawantahkan secara idealisme berdua lah, semacam itu. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu disetujui, kita akan membuat surat ajakan, surat lamaran kepada seniman maupun pihak-pihak yang akan berhubungan dengan pameran ini. Ya, surat ajakan pameran itu ya isinya cuma sehubungan dengan adanya pameran bla 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 bla. Kami mengundang seniman A untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Artinya surat ajakan ini belum berarti sebagai sebuah kontak
sempurna atau kontak fix bahwa dia sudah ikut. Jadi itu hanya surat ucapan yang mengusulkan seniman ini untuk ikut. Kadang-kadang surat ajakan ini kadang-kadang juga tidak digubris oleh senimannya karena terlalu sibuk atau apa gitu kan. Itu sering kami hadapi. Nah,